Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 PPG IPA 001 UST. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran perusahaan education technology e-learning ruang guru. Berikut anggota dari kelompok 5, ada saya sendiri, Denny Dwi, kemudian ada Mbak Melisa Diah, kemudian ada Mbak Kartika Rahmawati, dan juga ada Mbak Rizka Aulia. Ya, ruang guru. Nah, ini merupakan perusahaan teknologi pendidikan atau edtech terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan juga Iman Usman. Platform ini menyediakan berbagai layanan pembelajaran digital, termasuk video pembelajaran interaktif, latihan soal, bimbingan belajar, dan juga kursus keterampilan. Ruang guru menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, platform ini telah bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan dan juga pemerintah untuk mendukung digitalisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut analisis SWOT dari ruang guru. Dalam analisis SWOT, aspek strength atau kekuatan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan ruang guru dalam menjangkau siswa di berbagai daerah serta meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital. Ruang guru memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya sebagai platform pembelajaran daring yang efektif dan terpercaya. Kekuatan utama ruang guru yang pertama adalah aksesibilitas yang luas. Ruang guru dapat diakses oleh siswa di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan formal. Dengan dukungan multi-platform seperti perangkat komputer, tablet, dan smartphone, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan inklusif. Kekuatan yang kedua adalah materi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan siswa, ruang guru ini menghadirkan berbagai metode pembelajaran inovatif seperti video animasi, kuis interaktif, dan modul berbasis gamifikasi. Teknologi AI yang diterapkan dalam platform ruang guru ini juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Kekuatan yang ketiga adalah personalisasi pembelajaran. Salah satu keunggulan utama ruang guru adalah fitur adaptive learning. Nah, fitur adaptive learning ini yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri-sendiri. Kemudian, ruang guru ini juga menyediakan berbagai jenjang dan kurikulum yang dapat disesuaikan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan akademik siswa. Yang keempat, ada keunggulan teknologi dalam asesmen dan evaluasi. Di sini, ruang guru menyediakan tes berbasis digital dengan analisis hasil otomatis. Nah, hal tersebut yang dapat membantu siswa dan guru dalam mengevaluasi kemajuan belajar. Selain itu, ada sistem rekomendasi berbasis data yang dapat membantu siswa mengidentifikasi di mana kelemahan mereka dalam mata pelajaran tertentu dan memberikan solusi pembelajaran yang selanjutnya. Kekuatan yang kelima adalah konektivitas dengan guru dan tutor berpengalaman. Ruang guru terdapat fitur live tutoring dan konsultasi online, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru yang berkualitas untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Selain itu, adanya forum diskusi dan komunitas belajar daring menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung pemahaman materi secara mendalam. Yang keenam,
ada efisiensi waktu dan biaya. Jika dibandingkan dengan les privat konvensional, biaya langganan ruang guru ini lebih terjangkau. Selain itu, siswa dapat menghemat waktu perjalanan dan belajar lebih fleksibel dari rumah. Nah, hal-hal tersebut menjadikan solusi yang efisien bagi siswa yang memiliki jadwal padat. Kekuatan yang ketujuh adalah kemitraan dengan institusi pendidikan dan pemerintah. Nah, ruang guru ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah dan pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan digital. Selain itu, terdapat pula program beasiswa dan akses gratis bagi siswa kurang mampu, sehingga semakin memperluas dampak sosial dari platform ruang guru ini. Yang kedelapan adalah brand awareness dan jangkauan pasar yang luas. Dengan reputasi sebagai salah satu perusahaan education teknologi terbesar di Indonesia, Ruang Guru telah berhasil menarik jutaan pengguna. Selain itu, adanya inovasi teknologi yang terus berkembang serta strategi pemasaran yang baik menjadikan platform ini semakin dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, dengan berbagai kekuatan yang dimiliki, Ruang Guru telah membuktikan teknologi dan media dapat diintegrasikan secara efektif di dalam pembelajaran. Keunggulan dalam aksesibilitas, personalisasi pembelajaran, pemanfaatan AI, serta kerjasama strategis dengan berbagai pihak menjadikan Ruang Guru sebagai salah satu contoh sukses dalam industri e-learning di Indonesia. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu terkait weakness atau kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran kaitannya dengan tren perusahaan edutech yaitu e-learning ruang guru. Yang pertama yaitu terkait kesenjangan akses internet dan perangkat. Seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran menggunakan e-learning ruang guru ini pasti membutuhkan yang namanya akses internet dan perangkat yang memadai. Namun, seperti yang kita tahu di Indonesia ini, tidak semua peserta didik itu memiliki akses internet yang stabil, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, dan perangkat yang kurang memadai. Sehingga perangkat teknologi yang tidak memadai ini dapat menjadi kendala bagi peserta didik dalam mengakses dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu sulitnya pengawasan dan evaluasi. Karena pembelajaran itu bersifat mandiri, pengajar itu kesulitan dalam melakukan pemantauan secara langsung, sehingga evaluasi perkembangan peserta didik itu menjadi lebih sulit dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Yang ketiga yaitu kurangnya kontrol dan motivasi. Peserta didik itu akan lebih mudah terdistraksi atau terganggu karena pembelajaran itu dilakukan secara daring menggunakan perangkat mereka sendiri, sehingga mereka kurang dalam pengawasan secara langsung baik dari orang tua maupun dari guru. Sehingga motivasi belajarnya itu dapat menurun karena kurangnya interaksi antara peserta didik dan guru. Untuk kelemahan yang keempat yaitu biaya berlangganan yang relatif mahal. Seperti yang kita tahu, di dalam e-learning ruang guru itu terdapat beberapa paket, salah satunya adalah paket premium, yang mana paket premium itu membutuhkan biaya yang cukup mahal atau cukup tinggi bagi peserta didik di tengah ekonomi Indonesia yang saat ini kurang stabil. Nah, akses penuh terhadap fitur berkualitas itu juga hanya tersedia bagi pengguna yang berbayar saja, dan umpan balik personal itu juga hanya tersedia untuk pengguna berlangganan premium, sehingga beberapa fitur yang berkualitas itu memang hanya tersedia untuk orang-orang yang berlangganan, di mana ketika orang itu berlangganan itu akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian untuk kelemahan yang kelima yaitu keterbatasan pembelajaran praktis. Fokus utama dari ruang guru itu sebagian besar itu adalah materi akademik yang berbasis teori, sehingga beberapa mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung itu akan dirasa kurang optimal seperti eksperimen dalam laboratorium, kemudian dalam bidang olahraga maupun seni itu akan sulit dilakukan secara daring. Untuk kelemahan yang keenam, yaitu isu keamanan dan privasi data.
Penggunaan platform digital itu tentu akan menimbulkan risiko keamanan data dari pengguna dan adanya potensi kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Karena seperti yang kita tahu, dalam penggunaan platform digital tentunya sebelum kita dapat mengakses platform digital tersebut, kita akan diminta beberapa data atau beberapa identitas sehingga kita dapat membuat akun. Nah, dalam pemberian data atau identitas diri kita itu tentu saja dapat disalahgunakan oleh si penyedia dari platform digital tersebut. Yang ketujuh yaitu terkait potensi fatigue digital dan kurangnya interaksi sosial. Nah, penggunaan perangkat dalam waktu yang lama itu tentu akan menyebabkan kelelahan mata dan mental karena dalam pembelajaran menggunakan e-learning tentu saja kita akan berhadapan dengan teknologi seperti perangkat HP maupun laptop dalam waktu yang cukup lama. Kemudian minimnya aktivitas fisik karena adanya pembelajaran daring tersebut menyebabkan kurangnya interaksi sosial langsung yang dapat menghambat pengembangan keterampilan sosial si peserta didik itu sendiri. Baik, analisis SWOT selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Nah, ada beberapa peluang dari perusahaan ruang guru itu sendiri. Ini ada yang meningkatnya digitalisasi pendidikan. Ya, perkembangan iptek mendorong percepatan adopsi teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan ruang guru untuk mengintegrasikan iptek tersebut dalam perusahaan ruang guru. Selanjutnya, integrasi teknologi baru. Nah, memanfaatkan teknologi baru yang ini baru-baru ini viral seperti AI dan juga machine learning untuk personalisasi pembelajaran. Ini membuat ruang guru akan semakin menarik dan juga peluang yang ketiga yaitu ekspansi ke pasar internasional. Nah, peluang ini untuk memasuki pasar internasional atau daerah-daerah yang belum terlayani cukuplah terbuka lebar. Seperti contohnya ruang guru ini telah masuk ke negara Vietnam dan juga Thailand, namun masih membuka peluang yang cukup besar untuk masuk ke negara-negara atau daerah-daerah yang masih kolaborasi dengan pemerintah dan juga institusi pendidikan. Bisa memperluas jangkauan layanan dari ruang guru dengan menjalin kerjasama dengan lebih banyak sekolah lagi dan juga dengan pemerintah. Pastinya dengan tujuan utama untuk pendidikan Indonesia yang semakin baik ke depannya. Peluang yang kelima yaitu pengembangan produk baru. Potensi untuk memperluas layanan ke bidang lainnya, bukan hanya fokus ke bidang pendidikan. Seperti untuk pendidikan yang lebih tinggi, universitas, pelatihan korporat atau perusahaan-perusahaan, dan juga bisa pembelajaran yang berbasis metaverse. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait threats atau ancaman dari edutech yang ada di ruang guru. Untuk threats atau ancaman yang pertama yaitu adanya persaingan ketat di industri education teknologi. Kita tahu bahwa pada saat ini itu banyak berkembang platform belajar yang lain seperti Zenius, Skipin, Pahamivi, atau platform global seperti Coursera atau Khan Academy yang tentunya bisa mengurangi pangsa pasar dari ruang guru. Kemudian adanya sekolah dan universitas yang mulai mengembangkan platform pembelajaran sendiri. Tentunya ini akan mengurangi ketergantungan dari ruang guru. Untuk threats atau ancaman yang kedua yaitu terkait masalah keamanan data dan privasi. Ruang guru tentunya mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang sangat besar, termasuk informasi pribadi siswa. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, tentunya kebocoran data bisa menjadi ancaman yang serius bagi ruang guru. Selain itu juga adanya regulasi terkait perlindungan data pribadi yang semakin ketat, seperti adanya Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan perusahaan menjaga keamanan data pengguna. Selanjutnya, untuk ancaman yang ketiga yaitu terkait kritik terhadap model bisnis dan harga, di mana banyak masukan atau komplain dari pengguna dari ruang guru terkait biaya berlangganannya yang tidak dapat terjangkau oleh seluruh kalangan ekonomi. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan terkait adanya iklan yang agresif atau sering muncul dan dalam jumlah yang banyak yang tentunya bisa mengurangi pengalaman belajar siswa. Untuk threats atau ancaman yang keempat yaitu terkait ketergantungan pada kebijakan pemerintah,
Jadi untuk education teknologi ruang guru ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika pemerintah itu mendorong pembelajaran untuk tatap muka dan di sekolah, tentunya penggunaan layanan ruang guru akan menurun. Selain itu juga terkait regulasi pendidikan yang berubah-ubah, ini juga akan mempersulit adaptasi bagi bisnis ruang guru. Ancaman yang kelima yaitu isu kualitas konten dan guru, yang mana adanya laporan bahwa beberapa konten atau pengajar di ruang guru kurang memenuhi standar tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan siswa dan orang tua. Selain itu, adanya persaingan dalam mendapatkan pengajar berkualitas tinggi semakin sulit, terutama platform lain yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Dan untuk ancaman yang terakhir yaitu terkait infrastruktur dan keterbatasan teknologi, yang mana tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai untuk menggunakan layanan ruang guru secara maksimal. Selain itu, di daerah terpencil, siswa masih kesulitan mengakses video pembelajaran karena keterbatasan bandwidth atau biaya internet. Baik, itu tadi adalah beberapa analisis SWOT dari perusahaan Ruang Guru sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan terbesar yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.